berbicara dan membaca berbeda. Gitu. Baik. Nah ini dia, ilmu membaca mengacu pada penelitian dari bidang pendidikan, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan ilmu syaraf atau neuroscience yang menjelaskan bagaimana individu belajar, cara membaca, dan praktik terbaik untuk instruksi membaca. Nah ternyata kegiatan atau ilmu membaca ini sudah diteliti oleh tiga ilmuwan ini, yaitu simple view reading, bagaimana membaca dengan cara yang sederhana. Itu nanti kalau simple view reading itu ada namanya decoding, ya. Jadi nanti anak mengkode dulu hurufnya. Nanti huruf itu kan dia punya bunyi. Nah, tapi masalahnya kita tidak mengajarkan anak bahwa huruf itu punya bunyi. Kita hanya melihatkan nanti dibeliin poster huruf, ditempelin di tembok, ini A, B, C, D sampai Z. Tapi kita nggak memberitahu anak S itu bunyinya seperti ini loh, nggak dikasih tahu. Itu yang menyebabkan ketika belajar membaca anak bingung, padahal udah tahu hurufnya, gitu ya. Jadi ketika menyambung huruf-hurufnya jadi malah bingung anak-anaknya. Nah ini. Kemudian penelitian yang kedua yaitu Scarborough Reading Rope. Ini menggunakan tali simpul-simpul, yaitu ada decoding, ada reading komprehensif, semuanya kalau disatukan maka dia akan membentuk tali yang sangat kuat. Nah, otak itu diibaratkan seperti itu, seperti tali serabu-serabu tali yang kalau dia disatukan maka dia menjadi simpul yang kuat. Kemudian ada reading in the brain. Nah, ini penelitiannya baru dari 2000 sampai 2020. Nah, ketika pendidik memahami ilmu membaca akan mempengaruhi bagaimana membaca diajarkan. Menggunakan metode yang selaras dengan penelitian dapat berdampak positif pada prestasi membaca. Jadi gini, maksudnya kalau beda dong ya ketika Bapak Ibu guru yang paham ilmu membaca dengan Bapak Ibu guru yang tidak tahu ilmu membaca, pasti beda cara menyampaikannya kan? Ya enggak? Ya. Karena kalau kita udah punya ilmunya nih, udah tahu dasarnya, jadi ketika membina anak gitu ya, ketika membina anak untuk membaca pasti beda. Anak akan lebih mudah menerima itu daripada Bapak Ibu guru yang tidak memahami ilmu membaca. Nah, itu sebabnya di materi pertama ilmu membaca itu sangat penting untuk Bapak Ibu guru. Ini. Kemudian ini, setiap guru layak tahu ilmu membaca dan setiap siswa layak mendapatkan guru yang tahu ilmu membaca. Ya sama dengan kita ya, kita pengen anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa hidupnya yang nyaman. Tapi kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru tidak meluangkan diri untuk memantaskan diri menjadi guru yang tepat untuk anak, ya kan kasihan anaknya juga. Ya, jadi di sini kita berusaha tidak hanya menuntut anak, tapi bagaimana kita juga bisa memantaskan diri menjadi guru yang baik untuk anak-anak. Nah, tujuannya, di sini anak atau siswa yang keluar kelas menjadi pembaca yang lebih baik, ya dibandingkan ketika mereka masuk ke dalam kelas itu tujuannya mencegah kesulitan membaca pada anak atau siswa usia dini dan beresiko membantu mereka yang sudah terdekat di kelas yang tua. Gitu. Jadi ini biar tidak kejadian terus nih anak-anak yang udah di kelas atas masih aja belum tahu, belum hafal huruf-huruf, belum bisa mengeja dengan benar, belum tahu suku katanya. Ya jadi tujuannya itu. Jadi untuk menekan angka anak-anak tidak kenal huruf. Itu sebenarnya tujuannya. Nah ini, ya, belajar membaca adalah salah satu hal paling kompleks yang diminta dari otak kita untuk dilakukan. Ya, seperti yang tadi, ya kalau anak kenapa bisa bahasa Inggris ya langsung anak-anaknya, atau kenapa bisa bahasa Sunda langsung ya? Karena apa? Karena bunyi pertama yang didengar anak adalah suara ibu, gitu ya. Jadi suara ibunya, suara lingkungannya di sekitarnya, anak tanpa diajar ya pasti bisa. Makanya kan lingkungan yang baik, anaknya biasanya cenderungnya bahasanya baik. Tapi kalau lingkungannya sering nyumpah serapah, kadang anak-anaknya nanti pulang-pulang kenapa bisa nyumpah serapah ya? Padahal nggak pernah diajarin. Nah karena kalau untuk berbicara tidak perlu diajarkan, sedangkan membaca itu butuh untuk diajarkan. Nah ini dia. Jadi yang ini adalah the simple view of reading. Tadi yang
3 ilmuwan tadi ya, penelitian yang tadi tentang membaca, ini ada decoding dikali language comprehensive, maka dia menjadi reading comprehensive. Ya, jadi kalau anak sudah bisa mendecoding, ya, kemudian di situ ia paham, gitu, maka dia akan paham dengan bacaan. Kadang ada anak yang dia tahu, misalkan baju, tapi dia nggak ngerti baju itu yang mana, baju itu apa, maka dia tidak akan bisa mencapai reading comprehensive. Ya, jadi kalau tidak boleh miss antara decoding dengan language comprehensive-nya. Jadi kalau language-nya aja yang kuat tapi lemah di decoding, nggak bisa, gitu. Iya kan, makanya kadang kita banyak menemukan siswa yang dia bisa mengeja tapi nggak paham ya, gitu. Atau tahu bendanya tapi nggak bisa mengeja benda ini, nggak tahu hurufnya, nggak tahu bendanya, katanya. Gitu. Nah kemudian nah ini tadi yang Scarborough Reading Group, ini yang simpul-simpul yang tadi ya. Nah jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat, ya di situ juga jelas. Nah di sini ada language comprehensive, kemudian ada vocabulary. Jadi kalau semua ini, poin-poin ini disatukan, maka dia menjadi serabut tali yang sangat amat kuat. Tapi kalau salah satunya itu ada yang lemah, ya, maka dia belum menjadi kuat. Gitu. Itu sebabnya kenapa anak-anak tuh harus kesemuanya itu harus diaktifkan dulu. Gitu ya. Jadi ini memang seperti yang tadi ya. Ini ilmu membaca itu memang butuh waktu yang lama, ya, butuh endurance yang lama juga, gitu ya. Dan ya memang kita harus sabar. Dan guru tidak bisa sendiri dan harus didukung oleh orang tua juga. Nah dari di sini saya yakin Bapak Ibu guru juga orang tua di sini, gitu ya. Baik. Oke, lanjut Kak. Nah ini dia, ya. Jadi kalau strong comprehensionnya weak, ya, weak word reading, maka dia tetap di posisi yang weak, ya. Kalau dia kuat strong word reading dan strong comprehension, baru dia dikatakan berhasil, ya. Jadi kalau di ketiga ini, di atas, di bawah, sama di bagian bawah kanan, itu masih dikatakan lemah. Meskipun ada satu yang kuat, tapi di poin yang lain dia tidak kuat, masih dikatakan lemah di situ. Ya, jadi di situ kalau strong word readingnya udah bagus, tapi weak comprehensions. Ya, ada yang weak word readingnya dan weak juga comprehensionnya. Kasihan sekali nih, dia udah lemah di word readingnya, lemah lagi di comprehensionnya. Kasihan. Ya, kemudian ada yang strong comprehension tapi weak di word readingnya. Jadi paham tapi terbata-bata membacanya. Ya, jadi itu masih dikatakan bukan pembaca yang baik. Nah, pembaca yang baik itu jika strong word readingnya dan strong comprehensionnya, baru bisa dikatakan pembaca yang baik. Di situ ya. Nah, jadi keduanya diperlukan untuk menjadi pembaca yang baik. Fokus pada satu bidang saja tidak cukup. Itu dia. Nah ini dia 5 komponen keterampilan membaca. Ini yang perlu kita perhatikan sedikit mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ini 5 komponen yang paling dasar yang harus kita perhatikan ketika proses mengajarkan anak membaca. Ya, yang pertama di sini ada phonemic awareness, ya, kesadaran fonemik, kesadaran fonik. Ya. Ini nih kadang yang kita masih suka luput gitu ya. Kita mengajarkan anak seperti yang tadi. Nih nanti kita beliin poster segede-gede gaban, terus nanti dilihatin ke anak A, B, C sampai Z. Disuruh ngafalin. Udah hafal Bu Guru, ditunjuk H, ini Z, udah hafal. Tapi ketika udah mulai mengeja, budi bingung dia. Apa kira-kira yang kurang di situ? Kesadaran fonik. Ya. Kadang kita tidak memberitahu anak bahwa huruf itu punya bunyi, gitu ya. Misalnya, mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada yang mendengar lagu fonik, misalnya A untuk ayam, A, gitu ya. Nah, misalkan huruf S, anak nggak tahu huruf S bunyinya gimana. Harusnya begitu. Kalau
Jadi anak diminta untuk ini aktivitasnya di mulut. Gitu. Nah ini pernah saya temukan anak. Jadi anak itu perempuan kelas 6 SD Bapak Ibu. Kelas 6 SD tiba-tiba datang ke rumah diminta untuk ngajari baca. Kalau ini kelas 6 SD kok belum bisa baca? Ini jadi pertanyaan besar karena udah kelas besar, ini Bapak Ibu gurunya gimana? Kan pertanyaannya begitu pasti. Nah begitu mulai belajar membaca, ternyata lagi belum kenal huruf sama sekali. Wah kacau jadinya. Maksud miris ya, kasihan. Ini dari kelas 1 sampai kelas 1 ngapain? Bapak Ibu gurunya juga apa yang dilakukan gitu. Akhirnya saya tanya orang tuanya juga mungkin malu ya, karena memang ini hal yang sangat sensitif mungkin ya bagi orang tua gitu ketika kita bertanya perkembangan anak seperti apa, jadi agak malu. Tapi makin kesini dengan pendekatan yang baik, saya tanya ini gimana ini setiap harinya. Jadi memang anaknya itu pendiam. Kemudian ternyata setelah dibawa ke pemeriksaan memang anaknya didiagnosa IQ-nya di bawah rata-rata. Sayangnya sama gurunya dibiarkan, gitu ya, dibiarkan. Ini huruf, misalnya huruf S, ini huruf apa? Gak tahu. Nanti huruf B dia ingat, huruf B nanti dikasih huruf D bingung dia. Ya, jadi bahkan di beberapa huruf mirip B, D itu sering keliru. Iya, sering keliru. Nah ini banyak ya hal-hal yang seperti ini kan kasihan mental anak gitu ya. Nah kemudian saya tanya akhirnya ini sama pihak sekolahnya gimana? Apakah ada tindak lanjutnya atau ada arahan apa bagaimana? Jadi memang siswanya ini dikasih waktu tambahan belajar sepulang sekolah karena memang sering dibully kan, udah besar kok belum bisa baca ya kan, malu. Jadi udah dapat tekanan seperti itu dari sekolah. Stres, betul, stres, malu untuk belajar lagi. Nah, begitu sama gurunya tidak menggunakan pendekatan yang tepat, di drill anaknya, gitu ya. Nggak dicari ini akar masalahnya di mana, tapi langsung diajar. Masa kamu yang begini-begini nggak tahu dan sebagainya. Takut anaknya belajar ya. Nah akhirnya apa? Karena belum tahu hurufnya, akhirnya saya coba pakai pasir. Pakai pasir, nanti ditulis ini huruf A. Jadi semua motorik halus, motorik kasar kita coba aktifkan gitu ya. Mulai menerima. Kalau huruf S itu yang gimana ya? Ayo ingat. S itu yang gimana? Oh ya, kalau M itu yang gimana? Oh yang geli bibirnya, nah kayak gitu. Jadi kan dengan cara seperti itu anak-anak mengingat hurufnya. Nanti kalau tiba-tiba dikasih ini huruf M, huruf Z, huruf B, nggak bisa dia, kasihan. Gitu ya. Kemudian ditutup matanya, ditulis di kulitnya ini huruf apa? Oh ini huruf C. Nah seperti itu. Nah jadi ini yang banyak kita luput kadang, terlalu memaparkan anak pada konsep tapi tidak memberitahu anak ini sebenarnya bagaimana caranya dibunyikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah phonics, gitu ya. Ini sering harus. Jadi memang buku-buku anak itu unik, memang dibuatnya unik untuk mengaktifkan phonics anak, misalnya sihir otir. Nah, makanya buku-buku anak kadang berima kan, ujung-ujungnya itu sama. Tata dan titi. Nah, dibuat seperti itu. Jadi memudahkan dulu anaknya. Gitu. Kemudian di sini ada fluency, kemudian vocabulary sama comprehension. Ya, jadi kosakata. Kenapa kita harus membacakan anak buku? Ya, ini nanti akan kita bahas. Tapi sedikit kenapa kita harus membacakan, anak tidak mungkin mengeluarkan kata yang banyak kalau tidak ada isi kepalanya kan. Sama kayak teko nggak mungkin ngeluarin air kalau nggak ada isi airnya. Begitupun dengan anak. Ini pertanyaan yang sering muncul, apalagi kalau saya ngisi di kelas wali murid. Kenapa sih kita mesti bacain buku dari kecil, Bu? Dia belum bisa baca. Ya gimana dia mau ngomong nanti kalau kosakatanya nggak ada? Gitu. Itu banyak sekali orang tua kita yang awam ya dengan ini. Ada anak bayi yang baru lahir dibacain buku, kan dia belum ngerti ya. Nanti kalau ngomongnya apa yang akan diomongin kalau nggak dibacakan? Karena kosakatanya nggak ada, gitu ya. Nah ini dia nih,
Ini tadi penjelasan yang 5 pilar komponen yang tadi ya. Yang pertama kesadaran fonem. Nah, pemahaman bahwa kata-kata tercipta dari fonem yaitu satuan kecil bunyi dalam bahasa atau unit kecil suara. Nah, kemudian di sini ada kemampuan anak untuk mendengar dan melakukan manipulasi suara yang berasal dari kata-kata yang berbeda. Ini ya. Nah, fonem itu didengar, bukan dibaca. Ya, jadi itu gimana caranya? Kadang kalau di awal-awal adik gimana suara ayam, gimana suara kambing, biasanya kan didengarkan seperti itu dulu, gitu ya. Jadi tidak dilihat dulu nih kambing, gitu. Iya, jadi harus dikasih tahu kambing itu suaranya begini loh dek. Begitupun dengan huruf itu dia punya bunyi begini loh dek, kayak gitu. Ya, jadi anak punya kesadaran bahwa huruf itu punya bunyi. Kemudian di sini ada fonik. Nah, kalau fonik kemampuan menghubungkan antara bunyi dan simbol huruf, ya, merupakan hubungan simbol suara. Kemudian kemampuan anak untuk mengenali hubungan antara huruf bacaan dengan bunyinya. Ini ya kombinasi dari koneksi simbol-simbol suara ini untuk membuat kata-kata. Ini anak saya kebetulan 4 tahun Bapak Ibu. Ya, ini nanti saya mau masukkan juga karena saya bukan guru PAUD dan TK. Jadi ada satu permainan gitu menjodohkan ini benda, ini huruf-huruf gitu ya. Ternyata betul, ketika kita sudah mengenalkan anak ya dengan fonik, dengan fonem gitu. Ini huruf, ini buku apa Bu? Ini gambar mata. Tulisan mata itu yang mana Ibu? Mulai dari huruf mata, mata. M dengan sendirinya begitu. Dan banyak anak-anak yang ternyata bisa ketika sudah diajarkan fonem, ketika udah sering mendengar. Jadi nanti dia tidak melihat lagi huruf M-nya itu, tapi merasakan dulu. M itu yang geli di mulut. Begini. Mata. Jadi bisa menghubungkan suku katanya. Jadi tidak, kalau kita kan dulu amat, mata gitu ya, bisa, tapi kayaknya ada kesulitan di situ, butuh effort lagi gitu. Ya, tapi kalau kita mengenalkan dengan fonem dulu, fonemnya itu lebih memudahkan anak. Dasarnya, jadi fonem itu memang betul-betul di dasar. Oleh sebab itu tadi digambar di 5 komponen utama itu fonem di awal. Ya, jadi signal di otak itu mengenalkan kita di otak kita tuh sebenarnya yang pertama kali harus paling cepat hidup itu adalah bunyi. Makanya dulu waktu kita baru lahir yang paling pertama kali didengar oleh anak adalah suara ibu tenang bayinya. Nah itu ya. Jadi ketika mengajarkan anak membaca, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengenalkan bunyi hurufnya. Itu. Jadi itu lebih memudahkan. Ini kesadaran fonologis. Nah itu ya, kesadaran fonologis merupakan perkembangan fonem dalam kemampuan berbahasa anak. Ya, kemudian di sini ada juga yang merupakan kesadaran anak terhadap sebuah kata yang dapat dipecah menjadi beberapa rima tertentu. Membaca, misalnya ya, bernyanyi misalnya. Kemudian kesadaran fonologis mencakup suara tunggal, menghitung bunyi suku kata dalam sebuah kata dan mengeja sebuah kata. Ya. Nah di sini kesadaran fonologis membantu anak-anak bersiap untuk mempelajari bagaimana huruf dan suara menyatu dalam kata-kata. Itu dia. Nah, ini tadi sambungannya yang tadi. Maaf ya, di sini harusnya nomor 5 itu tadi nomor 3 yang fluensi tadi ya, kefasihan atau kelancaran. Ini kemampuan anak untuk membaca suatu teks secara nyaring, disertai kecepatan serta pemahaman dan akurasinya pas. Nah kadang ada anak yang baru bisa baca, waktu baru baca tuh kadang masih terbata-bata gitu ya. Nah itu jangan dibiarkan Bapak Ibu, ketika baru bisa baca, diajarkan biar ketukannya pas. Jadi tidak, ibaratnya waktu ngaji Al-Quran deh, kalau udah terbiasa terbata-bata dari awal itu biasanya suka ke bawah nanti sampai tua. Nah, anak-anak juga jangan seperti itu. Nah,
Kemudian nomor 4 kosakata, gitu ya. Tadi kemampuan anak memahami definisi, arti kata, gitu ya. Nah, gimana sih cara kita untuk memperkenalkan kosakata yang tepat? Mulai dari kosakata yang sering didengar anak. Mama, papa, ibu, kakak, nenek. Gimana caranya? Bisa dengan membuat kartu kata dulu. Ya, jadi misalnya mulai dari kata-kata yang sering didengar, mama, nanti diperkenalkan dulu nih huruf katanya, ma, jadi dipenggal, jadi 2 suku kata, gitu. Jadi jangan memperkenalkan anak pada kata-kata yang masih asing, gitu ya. Jadi pada kata-kata yang memang sering didengar dulu. Jadi biar kepalanya itu secara bertahap menerima. Karena kalau terlalu di-drill, kacau, kasihan. Itu yang menyebabkan akhirnya menolak terus anak-anak untuk belajar membaca. Jadi berasanya tuh kayak sulit banget ya, ya karena memang sulit. Membaca memang sulit gitu ya. Kita nih udah dewasa, makanya kita tidak merasa sulit. Tapi bagi anak-anak ketika belajar membaca tuh sulit banget, lebih sulit dari matematika kayaknya. Ya gitu. Iya, nah di sini yang terakhir baru ujungnya adalah tujuan akhirnya pemahaman membaca. Bagaimana akhirnya anak itu bisa membaca tapi juga paham dengan apa yang dia baca, gitu ya. Dan di sini kemampuan anak memahami arti teks bacaan, baik yang ada dalam buku informasi atau buku cerita yang dibaca, gitu ya. Baik. Nah ini dia. Ya, otak dibuat untuk merasakan, berbicara, mendengar, melihat, tapi tidak diprogram secara genetik untuk belajar membaca. Gitu. Jadi anak tidak mungkin bisa tiba-tiba lahir bisa baca buku 1 novel selesai, nggak bisa. Ya, jadi memang harus diajar, dilatih, gitu ya, otak kita. Kemudian di sini ada juga membaca bukanlah sebuah proses alami seperti berbicara dan membenamkan anak atau siswa dalam media cetak. Ini sedih sebenarnya Bu ya. Jadi banyak perpustakaan kita yang kita ke perpustakaan, kemudian kita melihat dibawa sama orang tuanya, tapi dibiarkan membaca sendiri. Anaknya belum bisa baca. Ya, harusnya diapain? Dibacakan. Ya. Harusnya dibacakan, tapi saya disuruh baca sendiri. Udah nak, udah ayo gitu terus. Ya kan kasihan. Gitu ya. Begitupun dengan ini kondisi orang tua kita. Jangan orang tua deh, kondisi bapak ibu guru kita juga yang ketika di sekolah juga membiarkan anak-anak fokus sendiri membaca. Apalagi kalau ada bapak ibu guru yang sampai tidak suka membaca tuh harus jadi warning juga itu ya. Karena banyak dulu dulu di SMP nih Bu, ketika saya masih ngajar di SMP, masih banyak ini yang membuat saya kaget. Ada satu anak laki-laki kelas 9 mau SMA. Itu keningmu kenapa? Saya tanya gitu karena kebetulan ada kayak coretan di keningnya, jadi saya bilang begitu. Keningmu ada apa? Kening itu apa Bu Guru? Wah itu mau marah tapi nggak bisa marah gitu ya. Itu kening itu apa Bu Guru? Itu anak kelas 9 bertanya kening itu kan lucu sekali itu Bu. Ya? Iya. Sekarang saya tanya, penasaran loh saya akhirnya. Telapak tangan itu yang mana? Bingung dia. Oh bisa kamu kelas 9? Saya tanya gitu akhirnya. Ya? Oh bisa, kening nggak tahu, telapak tangan nggak tahu, siku nggak tahu. Wah sedih sekali nih wajah pendidikan kita yang sesungguhnya inilah dia. Itu jadi akhirnya terus saya menganggap anak-anak nggak suka baca karena udah ada gadget ya. Saya mau membuktikan itu. Karena di rumah saya ada taman baca, jadi kan banyak koleksi buku. Saya bawa lah ke sekolah. Saya bawa beberapa novel sastra ke anak-anak. Saya kasih, ada yang mau baca buku nggak? Diambil sama anak. Nah biasanya kan kalau membacakan buku biasanya di anak-anak TK, SD, PAUD ya. Ini saya coba di anak SMP, 15 menit sebelum jam saya selesai. Saya bacakan buku, nagih ternyata. Karena begitu saya bawakan buku, ada ya Bu Guru buku yang seperti ini. Ada ya Bu Guru bukunya yang ternyata tebal kertasnya, nggak gampang robek. Kan kasihan sekali, berarti itu semenjak kecil nggak tahu jenis-jenis buku berarti. Ya.
tidak pernah dibacakan buku oleh orang tuamu atau orang dewasa di sekitarmu? Gak pernah buku. Kita cuma dikasih buku, udah baca sendiri aja. Ya, miris sekali anak SMP. Jadi ya ini betul-betul PR besar bagi Bapak Ibu guru ya. Jadi bukan hanya TK, SD, PAUD, SMP, SMA pun masih menjadi PR besar soal membaca ini. Gitu. Baik. Nah ini menurut ini kalau Bapak Ibu guru mau mencari referensi bukunya bisa membaca ini dari bukunya Dihin ya, Reading in the Brain. Ini bukunya bagus sekali. Beliau mengatakan tujuan dari pengajaran membaca sudah jelas, harus bertujuan untuk membangun hierarki syaraf yang efisien sehingga anak dapat mengenali huruf dan bunyi huruf dengan mudah mengubahnya menjadi bunyi ucapan. Ya, jadi betul-betul ditekankan bahwa huruf punya bunyi, karena dengan mengenal bunyi anak-anak bisa menyusun kata demi kata. Gitu. Nah ini ya, jadi ini penelitian sains membaca. Ini yakin bahwa langkah pertama yang paling mendasar untuk menjadi pembaca adalah kesadaran fonemik. Jadi kalau anak udah sadar bahwa setiap huruf itu punya bunyi, maka dengan sendirinya anak akan bisa nanti membaca. Gitu. Di sini Bapak Ibu guru kalau boleh saya tahu pengalaman ketika belajar membacanya seperti apa dulu ketika belajar membaca. Mungkin ada yang masih ingat? Ada yang ingin berbagi enggak? Iya, waktu masih kecil. Itu dia. Ya. Jadi memang kita mungkin pengen terlihatnya tuh, aku jadi orang tua yang hebat lah. Anakku usia sekian udah harus bisa. Ya, anaknya dipaksa. Seperti kata ibu tadi, bisa membaca, tapi nggak paham sama apa yang dibaca akhirnya, gitu ya. Jadi akhirnya di reading skillnya ya udah poor reader jadinya. Ya pembaca yang buruk akhirnya. Belajar membacanya tapi tidak paham, dan itu yang menjadi problem besar di Indonesia. Gitu ya. Makanya kadang ada anak yang ini misalnya nih kemarin saya pernah perhatikan kan Alfama sama Indomart sering berdampingan tuh. Ya Alfama dan Indomart kadang kita suka bingung ini Indomart yang mana Alfama, karena kadang bentuknya sama, warnanya hampir sama, jenis bangunannya sama, gitu ya. Tapi anak-anak kadang melihat dari warnanya, gitu. Berarti decodingnya udah bagus tuh, ya kan? Udah bisa decoding, tapi dia nggak bisa baca mana Alfamart, mana Indomart. Nah itu masalahnya sekarang itu, decodingnya bagus, yang ya. Baca, Iya, tapi nggak bisa membaca, reading comprehensionnya masih, betul. iya masih poor, masih miskin sekali. Akhirnya hanya melihat warna-warna dan simbol, gitu. Dan itu tidak cukup, gitu. Baik. Nah ini saya minta Bapak Ibu baca yang merah ya. Saya baca yang warna hitam, Bapak Ibu membaca yang warna merahnya. Oke. Membaca adalah Tidak terjadi. Dan anak-anak secara biologis tidak disiapkan untuk membaca. tidak seperti penguasaan bahasa lisan. Dengan demikian, orang tua atau orang dewasa atau guru harus menyadari bahwa Banyak langkah-langkah membaca yang mereka anggap remeh atau sepele atau tidak penting, karena mereka adalah pembaca yang lancar dan memiliki sistem membaca yang sepenuhnya otomatis tanpa sadar. sama sekali tidak tertangkap jelas oleh anak kecil. Diperlukan perubahan besar-besaran sebelum anak menguasai Keterampilan membaca. ya. Jadi kita sudah lihat di situ, sudah dijelaskan oleh Dimen di bukunya, gitu. Jadi memang betul-betul fondasi awal, fondasi hal pertama, step pertama yang harus kita lakukan adalah mengenalkan fonem.
kesadaran fonem pada anak. Jadi ini huruf, ada gambarnya, ada suaranya. Jadi visual, auditori, aktif. Ya, jadi jangan sampai salah satu. Gitu. Ya, jadi itu yang membentuk pemahaman anak. Nah, ini langkah pengembangan kesadaran fonemik. Ini mengajar anak-anak untuk mendengarkan dengan cermat. Nah, ini dia. Saya teringat ini Bu, waktu saya ngisi di kelas guru juga di Desa Sepit. Bapak Ibu guru mungkin tahu Sepit, iya di Lombok Timur. Jadi dulu saya kiranya saya tersesat ini Bapak Ibu guru kan karena ngikutin Google Maps ya. Masuk di gang kecil, masuk ke sawah. Nah ini kayaknya kita tersesat deh kayaknya gitu ya. Tapi Mapsnya ngikutin terus sampai akhirnya di tengah kebun Ibu, ya ada satu bangunan sendiriannya, kecil sekali bangunannya. Ternyata kita coba masuk dan ternyata benar Bapak Ibu guru di situ. Ada ya sekolah di dalam pelosok begini, masih ada, saya pikirnya gitu. Masih ada ya di Lombok sekolah yang sebegini terpencilnya gitu, ya. Tapi yang hebat adalah Bapak Ibu gurunya itu mau belajar, tahu dirinya masih belum memahami ini, mau belajar. Ya. Nah, begitu praktik ketika udah selesai materi, praktik membaca nyaring nih. Ada satu ibu yang luar biasa semangatnya, saya suka sekali semangatnya. Tapi ini betul-betul jadi catatan penting. Ketika belajar fonik nih, ketika belajar huruf, ada satu kalimat. Apakah adik mau membeli baju baru itu? Baju baru. Beliau membacanya biar lucu. Kan namanya anak-anak ya cepat bosanan ya. Meskipun kita membacakan kan kadang udah kesana kemari gitu. Ya, jadi Bapak Ibu guru tuh harus effort besar untuk gimana nih anak bisa fokus. Nah, ibu guru ini berusaha dengan cara yang lucu. Siapa nih yang mau punya buku baru? Harusnya buku baru. Siapa nih yang mau buku baru? Ayo, siapa sini angkat tangan yang mau buku baru? Buku baru jadinya, kenapa bukan buku baru? Gitu, banyak sekali dan bukan hanya itu. Ya, pulang dirubah menjadi puyang. Nah itu kan Bapak Ibu sering dengar pasti ini. Ayo kita puyang, ayo. Gitu maunya lucu, mau terkesan lucu. Tapi kan kasihan anak salah jadinya. Itu masalahnya. Ini nih, makanya ini kayaknya kegalauan ibu-ibu yang baru melahirkan ya. Ketika di apa namanya digendong anaknya gitu ya, atau lagi lucu-lucunya, lagi mau belajar berbicara sama kakeknya, sama neneknya, sama bibinya, ya, atau orang-orang terdekat, nanti diajar, mau puyeng, gak usah puyeng dulu, diem aja dulu di sini, misalnya gitu, diem sini dulu aja deh, gitu kan, akhirnya ke bawah, ya, wah, parah, ya, itu yang menyebabkan anak-anak akhirnya sampai besar, ketika mulai membaca bingung sudah itu, ya. Jadi memang lebih baik menghindari kan daripada mengobati ya, emang bener ya gitu. Karena ketika udah masuk di situ untuk memperbaikinya lagi itu udah mulai susah. Ibarat kata nih kita mau ngaji, tapi ngajinya udah tua, ya beda ketika waktu masih kecil gitu ya. Jadi memang apapun kebaikan itu memang harus dilakukan semasa ini memang, ya. Baik, ini 5 tips untuk mengajarkan kesadaran fonologi. Nah ini dia. 1, mengajarkan bagaimana siswa merasakan fonem di mulut. Nah seperti tadi R, A, B, huruf B kan B, C, D, E, gitu, ya kan? Begitu, gitu. Jadi betul-betul dirasakan di mulut oleh anak. Gitu. Jadi bukan hanya A, B, C, D, E, enggak. Gitu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru ini huruf apa, huruf S, bagaimana bunyinya? Sangat mudah. Iya. Kemudian nomor 2, tepat dan cepat. Nah ini, ya. Jadi jangan sampai kalau anaknya udah lambat-lambat, jangan dilambat-lambatin. Tepat dan cepat. Kemudian jadikan multisensori. Nah, tambahkan aktivitas sensori untuk membantu siswa membuat hubungan antar bunyi.
bunyi seperti tadi, boleh dengan pasir ya, atau misalnya nanti disuruh pejemin mata, dirasakan nanti di kulitnya ini huruf apa gitu. Banyak sekali metode media pembelajaran yang bisa kita pakai dan tidak harus mahal. Ya gunakan aja yang ada di sekeliling kita, betul. Karena banyak yang kita harus pakai ini alat yang harus kayu, harus ini. Betul, kayu memang bagus, tapi nggak mesti harus kayu yang mahal juga kali ya. Gitu. Jadi pakai apa yang ada aja. Dan itu justru mengajak anak langsung berinteraksi dengan lingkungan. Gitu. Kemudian di sini gunakan model pelepasan bertahap, ya. Jadi mulai dari bapak guru, bapak ibu guru memberikan contoh, kemudian diminta anak mengulang, baru kemudian anak sendirian yang melakukan. Gitu, ya. Jadi jangan tiba-tiba anak langsung disuruh, tapi mulai dari guru dulu, kemudian bersama-sama, baru siswa sendiri. Kemudian terakhir mulai dengan suara lalu tambahkan huruf, ya. S. Berarti kalau susu gimana? Su. Nah, gitu ya. Jadi kan lebih mudah ya daripada su. Nah, gitu. Jadi anak betul-betul merasakan huruf itu di mulutnya. Ya. Bola. Nah, gitu kan? Dirasakan. Bola. Jadi semuanya dalamnya meskipun mungkin terlihatnya lebay gitu ya, nggak apa-apa lah. Yang penting anak bisa, ya. Ya oke, lanjut Kak. Nah ini dia ya, fokus keterampilan dan rencana kemajuan. Ini bisa dilihat keterampilan awal, panjang katanya, suku kata, kemudian berima. Di sini identifikasi mana yang bukan berima. Kemudian panjang kalimatnya 3 kata. Ada 4 kata dan lebih dari 4 kata. Nah ini bisa dilihat. Kemudian ada keterampilan mendengar. Di situ bunyinya awalannya sama. Kemudian ada konsonan vokal, vokal konsonan. Nah ini sudah mulai belajar vokal konsonan. Ya. Kemudian ada 2, 3, 4 suara atau lebih. Ya, keterampilan yang sudah mahir 2 suara, 3 bahkan 4 atau lebih dari 4 suara. Kemudian ada suara awal, suara terakhir, bunyi tengah. Ya. Kemudian ada di sini manipulasinya suara awal, suara terakhir dan bunyi media. Ya. Jadi ini materi yang pertama tentang ilmu membaca. Jadi itu tentang ilmu membaca, bagaimana tadi mulai dari simple view reading, bagaimana anak-anak harus bisa mengcoding, kemudian baru mengeja, melihat huruf, membunyikan huruf, baru menyusun kata. Ya. Setelah itu baru dia menjadi reading comprehensive. Baru kemudian tadi Scarborough. Kalau Scarborough tadi yang bagaimana Bapak Ibu masih ingat? Tali, betul ya. Yang tadi tali, yang nanti vocabulary-nya ada, foniknya ada, pelancarannya ada. Itu kalau disatukan menjadi simpul yang kuat. Ya. Itu aja ya Kak. Oke baik, itu untuk materi pertama. Mungkin ada yang ingin sharing, ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ada mic lagi nggak? Fokus sekali Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lombok Tengah. Nama saya Baik Siti Sauda dari Lombok Tengah. PAUD KB Tunas Harapan Ganti Tiugali. Yang saya selalu hadapi di tempat yang biasanya kalau seperti yang kita ajarkan seperti tadi itu kan dasarnya padahal kan, tetapi masyarakat kita itu mungkin karena ketidaktahuan mereka atau saya tidak juga mengerti apa, sama kayak kita kayak mental anak atau ininya kita mengajarkan langsung fenomena kayak PAUD contohnya kan kita sambil gerak aku anak PAUD gitu-gitu dah Bu. Nah kan mesti kita ajarkan kayak P yel tolnya P A U D itu kan kita ajarkan begitu. Dia bilang begini, enggak diri, jangan si guru berminta nggak tahu kan
Saya berpikir begini, oh mending kan mending kan karena kocek kening pertama. Kalau kita mengajarkannya itu dasar anak-anak ini harus menara moral agama, diet, arah mental. Dan kemarin pintar mungkin tahu nulis, ngerti, ketemu hari tahu dapat 100, dapatnya dari gurunya. Tapi kalau maju aja tidak berani, tak bisa. Jadi kalau modal dasar kita untuk hidup itu pertama moral agama dan mental. Aduh, ibu meninggal, isun penuh dengan di sekolah. Itu aja dia. Itu yang saya hadapi, Bu. Jadi bagaimana solusi untuk kita bisa mengerti masyarakat seperti itu. Tetapi kalau parenting kita udah jelaskan begitu, dia bandingkan dengan lembaga lain. Jadi sekolah tiang selalu di sekolah itu dia. Makasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ya. Ibu siapa tadi? Ibu Bayi. Oh, nggih, Ibu Bayi Oda, nggih. Jadi memang ini tuh memang berkesinambungan kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kita udah effort luar biasa, belajar luar biasa, ikut pelatihan sana sini, gimana biar bisa mendidik anak sebaik-baiknya. Tapi tidak didukung oleh orang tua, tidak didukung oleh masyarakat atau lingkungan. Ya, sulit memang kita menjadi guru tuh jadi kayak si malakama ya lama-lama Bapak Ibu ya. Kita juga kan punya keluarga, jadi mau fokus sama sekolah sama anak juga kasihan keluarga. Apalagi ini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pulang tidak bisa tidur cantik langsung tidak bisa. Ini suaminya udah makan belum, anaknya kemana, cucian gimana dan sebagainya. Ya, ini memang ya inilah kondisi negara kita. Beginilah SDM kita gitu ya. Jadi memang masyarakat kita ini jangankan di Lombok Tengah ya Ibu ya, di Masbagi aja ini jujur saja ya, saya orang Masbagi yang mana penduduknya itu lebih suka berdagang daripada yang masalah pendidikan itu. Pokoknya kalau udah masuk sekolah 100% ke guru. Iya, nanti kalau anaknya nggak bisa dibandingin betul. Itu sekolah itu bisa dia mendidik anaknya sampai bisa gitu. Ini nggak bisa dikasih tahu gurunya ini dan sebagainya. Saya pernah mendapatkan wali murid nih Bu. Kita lagi rapat sekolah. Jadi orang tuanya datang, rokokan, pakai celana levis sampai sini. Bolong lagi, pakai baju kaos oblong gitu. Pakai baju kaos oblong datang. Terus kan kebetulan sekali anaknya ini dipanggil sama BP. Gitu. Karena memang tugasnya nggak ada yang dijadikan, belum bisa membaca juga. Jadi pengen tahu sama sekolah ini sebenarnya di rumah bagaimana ceritanya gitu. Tahu nggak orang tuanya bilang apa? Memang wah guru SMP segi ini dia nggak tahu ngajar. Gitu dia bilang. Apa yang dikerjakan guru sini? Udah kita bayar, nggak diajaran kita sampai dia bisa. Ya dia pegawai anakku kan aku tidak tahu. Cuek sekali ya. Gitu dengan seenaknya gitu. Ibu-ibunya nggak kalah histeris juga tuh kalau mau ke sekolah. Ya, wah jadi memang ya kita mau di sekolah tuh mau gimana ya jadinya. Memang ya kita nggak bisa berkata-kata lah Bapak Ibu ya. Jadi guru itu luar biasa. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Guru Zinoraini, guru SD kelas 1 di SDN 3 Peraya, Lombok Tengah juga Ibu. Jadi saya sebelum seperti hal tadi terjadi, orang tua ngomel dan sebagainya. Jadi di hari Sabtu terakhir MPLS minggu kedua, itu saya mengadakan program Parents Day atau Hari Orang Tua. Jadi 60 lebih wali murid saya di kelas 1 saya undang untuk saya sosialisasikan gerakan transisi PAUD SD menyenangkan.
Bagaimana kita di kelas 1 itu kan anak-anak masih transisi dari PAUD. Bagaimana kemudian guru bertugas menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan tidak memaksa anak untuk belajar membaca, kecuali dengan keinginan mereka sendiri. Jadi saya sosialisasikan ke wali murid bahwa nanti kalau pulang sekolah jangan kaget ketika Anda di buku tulisnya ternyata belum ada tulisan. Kalaupun ada itu baru huruf B, karena memang tahun lalu Kementerian Pendidikan meluncing di platform Merdeka Mengajar kan gerakan transisi PAUD, dan mirisnya Lombok Tengah menjadi kabupaten yang tidak pernah melakukan pengimbasan. Akhirnya kemarin hari Jumat 2 minggu lalu dari Kementerian dan BPMP datang untuk mengadakan pendampingan seperti itu. Bagaimana kemudian kami yang mendapat BIMTEK penguatan harus kemudian melakukan pengimbasan kepada teman-teman guru seperti itu. Dan alhamdulillah 2 minggu 3 minggu pembelajaran, jadi wali murid tidak ada lagi yang protes, guru nggak ada PR ya. Karena kan yang perlu saya pribadi memberikan seperti metafora bahwa anak-anak yang kita didik ini kita bagaikan ayah ibu memilih mereka laksana pohon cabai atau pohon bambu. Kalau mau cepat panen ya pohon cabai, tapi umurnya bentar. Jadi kalau anak-anak, siapa sih nggak mau anaknya pintar dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian kematangan emosional mereka, bagaimana keterampilan berbahasa mereka, bagaimana kemudian mereka bisa bersosialisasi dan sebagainya. Jadi kalau di sekolah saya itu yang saya lakukan, Parents Day, sosialisasi apapun yang kita ada, dan hari ini pun saya lebih sadar diri bahwa ilmu membaca seperti ini. Tahun lalu dari ITB kami berdua lulus mendapat beasiswa mikrokredensial, itu belajar bersama Universitas Melbourne. Di sini diajarkan bagaimana phonemic awareness dan segalanya, tapi karena kan explain-nya English semua ya, jadi apa sih gitu. Hari ini baru dapat banget. Oh ini ya. Jadi ketika mengimplementasikan ilmu yang didapat tahun lalu masih meraba-raba gitu. Dan sekarang alhamdulillah lebih terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu insight-nya ya. Jadi memang kita ini ya, mungkin memang lingkungan itu berpengaruh ya. Jadi memang ada lingkungan yang sangat suportif. Ketika ini yang saya syukuri sekarang banyak sekolah-sekolah yang udah mulai melibatkan orang tua. Itu yang saya syukuri. Itu jadi meskipun meraba-raba seperti kata Ibu tadi ya, tapi sudah mau melakukan, sudah mau mencari tahu, sudah mulai menerapkan, itu udah luar biasa menurut saya, daripada kita belajar tapi ya udah melempem, tidak ada keberlanjutannya. Jadi kalaupun apapun problem yang menghadang di depan, terus gaspol maju dah Ibu ya. Karena memang tujuan kita sebagai pendidik begitu. Kita harus siap dengan segala macam kritik, saran, masukan apapun itu. Ya, tugas kita yang penting kita tidak cepat puas sebagai guru, tidak cepat menyerah pada keadaan anak. Gimana caranya biar kita betul-betul bisa memfasilitasi anak dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Jadi ketika kita usahanya udah luar biasa, segala metode udah kita lakukan, pendekatan udah kita lakukan, ya udah serahin aja. Ya biar tangan-tangan Tuhan yang berbicara, ya yang membantu. Gitu. Baik. Oke, tinggal satu, ada tambahan Bapak sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Benar kan? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan ada satu hal. Namanya. Perkenalkan. Oh iya. Nama Ahmad Fadli, Mataram. Kalau tadi kita sudah dengarkan cerita, kalau sekarang kita mau dengarkan cerita dari Bunda, yaitu bagaimana metodologinya kalau anak rito alias cadel. Bagaimana cara menangani, karena banyak anak-anak kita itu cadel. Begitu.
Itu yang satu. Kedua, barangkali tadi sesama guru TK ya kan, sama guru TK. Kalau tidak bisa orang tua, maka ada orang tua di lingkungan itu, alias kadus, alias kades, alias bunda PAUD punya peranan. Barangkali di situ menjembatani hajatan dari ibu. Kalau biasanya di kampung itu maunya lebih banyak adalah orang tuanya didengarkan, tetapi dia akan mendengarkan kalau pemerintah setempat, kiai kampungnya, terus kadesnya, bunda PAUD, iya mah gawean bara iya, lamun sida doang dek bau, lamun dengan itu dengan kampung, apa udah dengan seatasan pecat mati, dek sini doang guru dia, dengar nih, ane darah gawean nih, bunda PAUD, nih momot doang, siap, assalamualaikum, aduh. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, memang ini ya, kita memang harus bersinergi bersama. Memang nggak bisa maju satu-satu, itu memang nggak bisa, karena sulit. Ya, kita juga kan kalau naik perahu ya nggak bisa sendiri. Ya, memang seperti itu. Nah, kalau untuk terkait anak cadel ini memang banyak juga siswa-siswa kita yang cadel. Ya, sampai dia dewasa dia memang begitu. Kalau memang cadel itu memang sudah, iya sudah setelannya begitu, ya betul. Sudah bawaannya seperti itu. Gak apa-apa Pak, kita tidak bisa memaksa anak yang memang sudah kondisinya seperti itu. Tapi tetap kenalkan dan tetap ajarkan. Meskipun dia tidak bisa, gak bisa. Tapi nanti kalau dia belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, pintar dia Pak. Nah itu. Iya. Kenapa? Oh iya, kalau gurunya juga bisa, ya kita juga nggak bisa guru misalnya, nggak apa-apa, kita pakai YouTube, gitu. Cari metode yang lain, iya bisa dilihatkan. Nggak apa-apa nanti kita bilang guru nggak bisa mengucapkan huruf R, nah karena ibu kondisinya seperti ini, jadi huruf R yang benar itu seperti ini, tampilkan suara huruf R, nggak apa-apa. Jadi ketika anak tahu kita punya kekurangan, anak tidak malu ketika dia punya kekurangan, gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa jadi jalan kita untuk bisa terbuka lagi sharingnya, terbuka lagi. Oh menurutku ini, gitu ya. Jadi biar kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Baik, sekarang sudah siap menuju materi yang kedua? Ya, sambil makan boleh Bapak Ibu. Bagaimana Bunda PAUD? Coba ada